Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pasien Rumah Sakit PKA Muhammadiyah Cepu. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesembuhan, dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada keluarga pasien atau penunggu pasien agar selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit COVID-19. Izinkan di sini saya, Dr. Arif, akan memberikan sedikit informasi tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Saya ingatkan lagi bahwa kita sebagai umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, bahwa puasa itu adalah wajib untuk kita semua. Semua tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk selanjutnya, di sini ada 10 manfaat puasa bagi kesehatan. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, puasa itu dapat membuang racun dalam tubuh. Bahwa tidak dipungkiri, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung mengedepankan segala sesuatu yang bersifat instan, termasuk dalam hal makanan. Dan faktanya makanan yang bersifat saji ini banyak mengandung zat kimia yang bisa menjadi racun serta berbahaya bagi tubuh. Ternyata aktivitas puasa mampu menghilangkan racun tersebut yang tersimpan dalam lemak tubuh. Pada saat puasa, lemak akan dibakar dan terjadilah proses yang namanya detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh. Yang kedua adalah puasa dapat menjaga kesehatan jantung. Dengan berpuasa terjadi peningkatan HDL serta penurunan LDL, di mana LDL itu adalah suatu kolesterol jahat, yang mana proses tersebut baik untuk jantung dan pembuluh darah. Tingginya kadar LDL akan berbahaya bagi jantung dan berpotensi menjadi penumpukan di dinding pembuluh nadi koroner yang akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran darah. Akibatnya jantung akan kesulitan memompa darah. Namun dengan kita berpuasa, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit jantung dan menurunkan kadar LDL pada tubuh kita. Yang ketiga, puasa dapat menyehatkan mental kita. Di beberapa negara sudah ada yang meriset, ada yang melakukan penelitian bahwa beberapa hari berpuasa akan memberikan dampak pada kesehatan fisik dan lebih lanjut untuk mendapatkan kesehatan mental. Dan dikarenakan otak manusia memiliki fungsi pembersih dan penyehat otak dengan bantuan sel yang disebut microglia cell, di mana saat berpuasa sel-sel tersebut akan mati atau akan dimakan oleh sel-sel neuklear yang saya jelaskan tadi. Jadi berdampak baik pada mental seseorang. Yang keempat, dapat memperlancar sistem pencernaan. Maksudnya gimana? Dengan berpuasa,
fungsi fisiologis pencernaan tetap berjalan normal, terutama produksi sekresi pencernaan, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa atau endapan makanan. Puasa akan membuat pencernaan memperoleh waktu untuk merevitalisasi dan meningkatkan fungsinya. Sehingga dengan puasa insya Allah kita akan dijauhkan dari segala penyakit pada gangguan pencernaan. Yang kelima, dapat mengurangi gula darah atau kencing manis dan kolesterol. Ternyata pada kita berpuasa, tubuh melakukan peningkatan glukosa agar bisa memperoleh energi. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya glukagon. Glukagon itu adalah diproduksi untuk membantu pemecahkan glukosa. Hal ini berdampak pada pengurangan produksi insulin. Dengan demikian, maka akan mengurangi gula darah dalam tubuh. Ketika produksi glukosa habis, lemak yang tersimpan juga akan dibakar untuk menghasilkan energi. Ternyata dalam berpuasa mampu membakar lemak tanpa harus melakukan diet yang berlebihan. Yang keenam, dapat menurunkan tekanan darah. Pada saat berpuasa, suasana spiritual yang tenang dan jauh dari amarah membuat adrenalin menurun dan menjadikan hormon lebih stabil, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, berbeda dengan suasana starvasi atau kelaparan yang dalam keadaan tertentu dapat mengganggu kesehatan tubuh, puasa justru sebaliknya. Ketika berpuasa, maka terjadi peningkatan limfosit dalam tubuh yang mampu memberikan pengaruh sangat baik terhadap sistem kekebalan tubuh, sehingga imunitas tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang virus dan penyakit. Yang kedelapan, dapat meningkatkan hormon seksual. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa terdapat hubungan antara puasa dengan hormon dan kemampuan seksual laki-laki. Penelitian tersebut mengamati terjadinya penurunan kadar hormon kejantanan atau testosteron dan hormon LH pada awal minggu pertama puasa. Namun, dalam jangka panjang setelahnya, hormon testosteron dan performa seksual justru meningkat pesat melebihi sebelumnya. Yang kesembilan, puasa dapat memperbaiki fungsi ginjal. Jadi pada saat berpuasa akan terjadi pengurangan konsumsi air, sangat efektif untuk meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal, juga meningkatkan kekuatan osmosis. Hal ini sangat baik bagi kinerja dan fungsi ginjal. Selain itu, pengurangan konsumsi air juga dapat meminimalkan volume air dalam darah sehingga mampu memicu kinerja mekanisme lokal dan menambah prostaglandin yang akhirnya akan memacu fungsi dan kerja sel darah merah. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting juga, dapat meningkatkan kerja otak kita. Jadi pada waktu aktivitas puasa mampu meningkatkan neurotropik yang dapat membantu tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel-sel otak sehingga dapat meningkatkan fungsi otak. Juga kaitannya otak dengan pikiran. Puasa yang mampu membuat pikiran menjadi lebih tenang dan melambat justru mampu membuat pikiran menjadi lebih tajam. Mungkin itu ada 10 manfaat berpuasa bagi kesehatan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Serta tidak kalah penting juga saya memberikan pengarahan untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.